sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan pengendalian manajemen berkelanjutan. Akuntansi dan pengendalian manajemen berkelanjutan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis yang memiliki tujuan penting untuk keberlangsungan operasional seperti mengukur, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan praktik keberlanjutan perusahaan secara internal. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya metode akuntansi manajemen konvensional dapat diperluas sehingga dapat memasukkan pertimbangan keberlanjutan dengan lebih baik. Misalnya, kartu skor berimbang menjadi kartu skor keberlanjutan berimbang. Pilihan lainnya yaitu menggunakan metrik yang hanya berfokus pada aspek keberlanjutan tertentu, seperti penggunaan energi, penggunaan air, emisi, atau limbah. Pengendalian manajemen berkelanjutan merupakan alat controlling atau pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan yang berguna untuk memastikan semuanya berjalan selaras dengan tujuan, serta dapat menjadi alat untuk para pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. Oke, materi selanjutnya adalah poin 2.2 mengenai keberagaman dalam praktik akuntansi dan manajemen berkelanjutan. Keberagaman sendiri adalah fitur akuntansi keberlanjutan dan pengendalian manajemen. Informasi dan praktik yang digunakan untuk pengambilan keputusan internal mungkin berbeda-beda. Pada dasarnya, tidak hanya dalam hal bentuk organisasi, misalnya laba atau nirlaba, tetapi juga dalam hal signifikansi lingkungan, sejarah, dan budaya organisasi, serta preferensi dan pandangan individu, pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti bahwa organisasi mungkin memiliki dan memerlukan pendekatan berbeda terhadap akuntansi keberlanjutan dan pengendalian manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 2.3 mengenai fleksibilitas yang melekat dalam praktik akuntansi dan pengendalian manajemen berkelanjutan. Selain beragamnya praktik akuntansi manajemen keberlanjutan, fleksibilitas yang melekat dalam proses akuntansi internal juga harus dipertimbangkan. Artinya, selain memiliki berbagai jenis alat dan praktik, para manajer juga dapat menerapkannya dengan cara yang berbeda-beda. Karena tidak ada aturan atau prinsip universal yang mengatur penggunaan dan interpretasi alat-alat tersebut. Selain itu, seperti jenis informasi akuntansi lainnya, asumsi yang mendasari informasi dan titik awal yang digunakan dalam perhitungan, serta subjektivitas interpretasinya, semuanya harus diperhitungkan karena mempengaruhi informasi. Seperti bentuk akuntansi lainnya, pengendalian manajemen dan akuntansi keberlanjutan terkadang dianggap sebagai aktivitas netral secara teknis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan penilaian objektif terhadap situasi atau lingkungan tertentu. Pada saat yang sama, akuntan menyadari bahwa akuntansi dan pengendalian manajemen mempunyai banyak pilihan dan penilaian. Misalnya, aspek mana yang dimasukkan dan mana yang dikecualikan dari perhitungan yang berbeda, mempunyai implikasi terhadap hasilnya. Dan penting juga untuk mempertimbangkan berbagai jenis informasi yang dapat disiapkan, seperti keuangan dan non-keuangan, karena dalam proses pengambilan keputusan, manajer mengandalkan pertimbangan dan perhitungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan praktik akuntansi manajemen berkelanjutan. Ada banyak alat dan praktik yang diadopsi dan diadaptasi oleh suatu organisasi. Alat dan praktik akuntansi manajemen berkelanjutan mencangkup 1. Akuntansi biaya dan material. Akuntansi biaya material atau Material Flow Cost Accounting atau MFCA adalah salah satu bentuk akuntansi manajemen lingkungan yang paling umum digunakan, terutama digunakan oleh industri manufaktur berbasis proses. MFCA dimaksudkan untuk membantu organisasi mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Hal ini dilakukan dengan berfokus pada pelacakan dan perhitungan aliran material dan investasi barang dalam proses. Yang kedua ada pengembalian investasi sosial. Pengembalian investasi sosial atau Social Return on Investment atau SROI adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menilai dampak suatu investasi. Tidak seperti metode perhitungan keuntungan lainnya, SROI berkaitan dengan perhitungan nilai sosial dari suatu investasi selain keuntungan finansial. Sederhananya, SROI mencoba mengidentifikasi berbagai jenis hasil ekonomi, lingkungan, dan sosial dari suatu kegiatan, menetapkan nilai moneter pada hasil tersebut, dan kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk persentase, rasio antara hasil yang dihasilkan, dan investasi awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Penilaian investasi berkelanjutan atau Sustainable Investment Appraisal. Bagi banyak organisasi, penilaian suatu investasi adalah salah satu keputusan yang paling penting dan bertahan lama karena akan mempengaruhi bisnis organisasi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Misalnya investasi jangka panjang seperti pembangkit listrik tenaga batu bara baru atau pembangunan kilang minyak besar baru. Pertimbangan keberlanjutan memaksa para pengambil keputusan di organisasi untuk mengevaluasi kembali cara mendefinisikan, mengevaluasi, dan memperhitungkan berbagai aspek keberlanjutan, dan selanjutnya bagaimana kriteria pengambilan keputusan ditentukan. Selanjutnya yaitu indikator kinerja utama. Memasukkan keberlanjutan ke dalam indikator kinerja utama merupakan salah satu mekanisme agar informasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi. Informasi tersebut harus diintegrasikan ke dalam proses evaluasi kinerja dan menetapkan tujuan yang dapat ditindaklanjuti. Karena indikator kinerja utama dapat mempunyai pengaruh besar terhadap budaya organisasi. Indikator kinerja utama merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan dalam pengendalian manajemen. Indikator kinerja utama mengacu pada nilai terukur tertentu yang memberitahu kita seberapa baik kinerja organisasi dibandingkan dengan sasaran atau metrik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja utama digunakan di seluruh hierarki organisasi, mulai dari pengukuran harian kinerja operasional unit kecil, seperti jumlah limbah daur ulang dan campuran di fasilitas tertentu. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Alokasi biaya mengacu pada cara di mana berbagai biaya yang timbul dari aktivitas organisasi di dalam organisasi dialokasikan. Misalnya, mereka dapat ditugaskan ke proyek, proses, ataupun produk. Pelacakan biaya sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih rinci dapat memungkinkan organisasi mengurangi biaya finansial dan dampak keberlanjutan dari operasi mereka. Alokasi biaya dapat mempunyai implikasi penting terhadap bagaimana pengambilan keputusan organisasi, mengevaluasi bagaimana situasi yang berbeda, proyek, proses, dan produk yang berbeda terlihat berhubungan satu sama lain, dan jenis keputusan apa yang didukung dan dimotivasi oleh informasi akuntansi manajemen. Laporan ini menyoroti pengungkapan dan praktik akuntansi yang relevan untuk diingat ketika para eksekutif dan pemimpin bisnis berupaya memasukkan pertimbangan keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu efektivitas integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik akuntansi dan pengendalian manajemen. Konsep keberlanjutan dalam praktik akuntansi dan pengendalian manajemen melibatkan tujuan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan pelaporan kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengukur dampak keberlanjutan dalam konteks operasional, mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif berkelanjutan, dan mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan faktor keberlanjutan. Penting untuk diingat bahwa akuntansi dan pengendalian manajemen keberlanjutan adalah bidang yang berkembang dan dapat beragam tergantung pada sektor industri, tujuan organisasi, dan kerangka kerja yang diterapkan. Memahami prinsip-prinsip dasar dan melibatkan profesional dengan keahlian dalam keberlanjutan dapat membantu organisasi merancang pendekatan yang sesuai dengan nilai dan tujuan mereka dalam konteks yang lebih luas. Praktik akuntansi dan pengendalian manajemen keberlanjutan dapat meningkatkan kemampuan manajer organisasi untuk memahami dan membuat pilihan yang tepat mengenai hal ini. Seperti yang teman-teman lihat, alokasi biaya dapat mempunyai implikasi besar terhadap bagaimana pengambilan keputusan organisasi menilai situasi yang berbeda, bagaimana berbagai proyek, proses, dan produk terlihat jika dibandingkan satu sama lain, dan jenis keputusan apa yang didukung dan diberi insentif oleh informasi akuntansi manajemen. Hal ini menyoroti berbagai praktik informasi dan akuntansi yang relevan untuk diingat ketika para manajer dan eksekutif perusahaan berupaya mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan mereka. Penentuan tingkat analisis yang sesuai sangat berpengaruh pada efektivitas pengintegrasian prinsip keberlanjutan dalam praktik akuntansi dan pengendalian manajemen. Selanjutnya ada dari ruang lingkup analisis. Ruang lingkup analisis itu sendiri merupakan seberapa luas upaya seseorang dalam menangkap dampak keberlanjutan terkait dengan tingkat penilaiannya. Nah, tingkat penilaian dalam keberlanjutan akuntansi itu sendiri tidak hanya melihat dari batasan organisasi saja, tetapi juga ada berbagai aspek lain yang perlu dipertimbangkan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menangkap
dampak keberlanjutan. Ada berbagai macam aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada batasan organisasi, yang mana di dalamnya ini melibatkan hambatan internal seperti adanya keterbatasan sumber daya, akses data, serta komitmen dari suatu organisasi terkait praktik keberlanjutan. Yang kedua, ada batasan industri, yang mana di setiap industri ini memiliki tantangan yang unik terkait dengan dampak keberlanjutan. Bisa dilihat dari segi sistem produksi, rantai pasokan, serta karakteristik industri yang dapat mempengaruhi cara pengukuran dan pelaporan. Ya, ada konteks regulasi di mana peraturan dan kebijakan di dalam suatu industri itu dapat mempengaruhi kewajiban pelaporan dan standar yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi. Ketergantungan pada pemasok. Organisasi mungkin sulit mengukur dampak di seluruh rantai pasokan, terutama jika pemasoknya tersebut tersebar di berbagai lokasi atau memiliki praktik yang berbeda. Kelima, keterlibatan stakeholder. Harapan dan tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pelanggan, investor, komunitas lokal, dan masyarakat umum yang dapat mempengaruhi tingkat penilaian. Yang terakhir, kemampuan teknis. Kemampuan teknis dan keahlian dalam pengukuran dan pelaporan keberlanjutan juga memainkan peran dalam menentukan tingkat penilaian. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang materialitas. Konsep materialitas adalah elemen penting dalam pengelolaan keberlanjutan, mengingat luasnya isu-isu yang tercakup dalam konteks akuntansi dan pengendalian manajemen. Keberlanjutan pertimbangan materialitas menjadi sangat krusial. Meskipun fokus internal sering mendominasi diskusi materialitas, pandangan eksternal juga penting untuk memahami konteks dan perubahan pandangan yang ada di masyarakat. Saat menilai materialitas, untuk keputusan internal, dampak, dan juga ketergantungannya perlu diperhitungkan. Seperti contoh, ada organisasi yang bergantung pada sumber daya air dengan dampak yang lebih besar pada aspek sosial dan pada aspek hak asasi manusia. 2.8 Peran eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang tidak tercermin di dalam harga pasar atau biaya yang dibebankan kepada pelaku ekonomi lainnya. Dalam akuntansi manajemen ataupun akuntansi manajemen keberlanjutan, eksternalitas mempengaruhi dampak dari kinerja lingkungan ataupun kinerja keuangan perusahaan. Berikut beberapa hubungan antara eksternalitas dengan akuntansi manajemen. Yang pertama, akuntansi manajemen dapat mengukur dan mengidentifikasi dampak eksternalitas pada kinerja perusahaan. Yang kedua, akuntansi manajemen dapat mempertimbangkan dampak eksternalitas pada biaya dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, akuntansi manajemen juga dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak eksternalitas pada kinerja perusahaan. Hubungan eksternalitas dengan akuntansi manajemen berkelanjutan. 1. Akuntansi manajemen keberlanjutan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengukur dampak eksternalitas pada kinerja lingkungan dan kinerja keberlanjutan perusahaan. 2. Dalam pengambilan keputusan, akuntansi manajemen berkelanjutan dapat mempertimbangkan dampak eksternalitas pada kinerja lingkungan dan kinerja berkelanjutan perusahaan. 3. Akuntansi manajemen keberlanjutan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak eksternalitas pada kinerja lingkungan dan kinerja keberlanjutan perusahaan. 4. Dalam pelaporan keberlanjutan, akuntansi manajemen keberlanjutan dapat membantu perusahaan dalam menyampaikan informasi tentang dampak eksternalitas pada kinerja lingkungan dan kinerja keberlanjutan perusahaan pada pemangku kepentingan. 5. Dalam keseluruhan, akuntansi manajemen dan akuntansi manajemen keberlanjutan dapat membantu perusahaan dalam mengelola dampak eksternalitas pada kinerja perusahaan dan kinerja lingkungan. Informasi kualitatif dan kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, manajer mungkin perlu mengandalkan informasi kualitatif dan kuantitatif. Hal itu berguna untuk mempertimbangkan perbedaannya dan beberapa asumsi seputar penggunaan
kedua bentuk informasi tersebut dalam akuntansi dan pengendalian manajemen. Informasi kualitatif yaitu informasi yang tidak melibatkan angka-angka. Informasi kualitatif seringkali tidak dapat dihindari dalam mengkomunikasikan berbagai jenis informasi dalam lingkungan internal. Pengungkapan naratif merupakan contoh umum dari informasi kualitatif. Namun, bagi banyak orang, informasi kuantitatif, yaitu informasi yang melibatkan angka, dianggap perlu dalam sistem akuntansi dan pengendalian manajemen yang bermakna. Bahkan, ada yang menganggap informasi kuantitatif lebih baik dibandingkan informasi kualitatif. Salah satu alasannya adalah informasi kuantitatif dapat dikumpulkan, dibandingkan, dan disajikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah dicerna. Hanya mengandalkan angka-angka relatif dapat menyebabkan manajemen kehilangan pandangan terhadap situasi secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan, namun juga memaparkan organisasi dan masyarakat pada resiko. Tantangan tambahan dalam mempertimbangkan sifat informasi adalah bahwa angka-angkanya tampak tepat, sehingga dapat mengakibatkan para pengambil keputusan mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi terhadap informasi tersebut. Jika menyangkut informasi kualitatif dan kuantitatif untuk tujuan akuntansi dan pengendalian manajemen, serta akuntansi keberlanjutan dan akuntabilitas secara lebih umum, kemungkinan besar kombinasi informasi kualitatif dan kuantitatif akan bermanfaat, namun kuncinya adalah mempertimbangkan apa yang paling tepat dan dampak dari penggunaan berbagai bentuk informasi. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang tantangan dan perkembangan ke depan. Praktik akuntansi dan pengendalian manajemen keberlanjutan telah berkembang secara substansial. Meskipun semua hal ini penting dan menunjukkan kemajuan, masih ada tantangan besar yang perlu dicermati untuk memastikan bahwa informasi akuntansi manajemen keberlanjutan memberikan kontribusi positif dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memastikan akuntansi manajemen keberlanjutan merupakan hal yang inti. Informasi akuntansi manajemen keberlanjutan termasuk dalam inti sistem informasi organisasi. Informasi keberlanjutan yang bersifat pelengkap cenderung menempatkan jenis pengetahuan ini sebagai informasi tambahan dan sekunder terhadap informasi keuangan. Seperti contohnya, yang pertama ada tujuan jangka panjang. Dan yang kedua, informasi akuntansi manajemen berbasis keuangan tradisional masih sering mendominasi. Yang ketiga, pola pikir yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Selain itu, pola pikir yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi juga mungkin penting jika sebuah organisasi secara terbuka menekankan pentingnya keberlanjutan. Para eksekutif puncaknya menunjukkan pengetahuan tentang keberlanjutan dan menggunakan manajemen keberlanjutan. Informasi dalam membuat keputusan strategis kemungkinan besar akan berdampak pada cara para manajer di tingkat bawah dalam hierarki organisasi mendekati topik-topik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara memastikan relevansi indikator yang digunakan. Memastikan relevansi indikator yang digunakan dalam akuntansi keberlanjutan adalah kunci untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi suatu organisasi secara akurat. Berikut cara memastikannya. Pertama, tujuan dan strategi organisasi. Pastikan bahwa indikator yang digunakan terikat langsung dengan tujuan dan strategi berkelanjutan organisasi. Kedua, konsultasi stakeholder. Melibatkan pemangku kepentingan organisasi seperti pelanggan, karyawan, investor, masyarakat, dan regulator dalam menentukan indikator yang relevan. Ketiga, materialitas. Fokus pada indikator yang material atau signifikan dalam konteks organisasi dan industri. Keempat, keterukunan. Pastikan bahwa indikator dapat diukur dengan data yang tersedia atau dapat dihimpun dengan efisien. Terakhir, komparabilitas. Pilihlah indikator yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu dan dengan organisasi lainnya.
Selanjutnya adalah 2.10.3, yaitu memahami mengapa organisasi tidak menerapkan keberlanjutan akuntansi dan pengendalian manajemen. Di banyak organisasi, khususnya perusahaan besar, berbagai alat dan praktik akuntansi dan pengendalian manajemen keberlanjutan dapat dilihat sebagai praktik sehari-hari. Menerapkan keberlanjutan dan mengambil keputusan memerlukan pemahaman tentang motivasi, hambatan, dan potensi manfaat, bukan hanya faktor ukuran saja. Perusahaan perlu mempertimbangkan pendorong internal maupun eksternalnya, serta mengatasi kurangnya kesadaran dan keterampilan yang terkait dengan keberlanjutan dalam domain akuntansi tradisional. Ada kalanya penerapan akuntansi manajemen keberlanjutan tidak membawa manfaat finansial bagi organisasi, namun justru menimbulkan peningkatan biaya sehingga perusahaan tidak menerapkannya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.